yang dilakukan oleh ICC ini betul-betul sesuai dengan fakta atau tidak. Saya kira orang yang masih normal, masih waras, dan punya nurani menyatakan apa yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap rakyat Palestina, terutama di Gaza, saya kira itu tidak dapat lagi dilihat dengan kacamata nurani dan akal sehat. Seperti itu. Kita tidak bisa dengan faktor agama. Secara kemanusiaan sudah merobek-robek nilai-nilai kemanusiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada, saya Ahmad Heri. Kita jumpa lagi. Kita berharap sekali teman-teman di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan juga teman-teman pada diaspora menyaksikan ini. Ini bicara tentang berita internasional tentang Netanyahu yang akan ditangkap. Artinya memang 124 negara siap menangkap Netanyahu dan harus dibawa ke ICC, International Criminal Court. Nah, untuk mendengarkan ini kita sudah berhadapan dengan Pak Ketua Umum Partai Masmi, Pak Dr. Ahmad Yani SAMH, yang juga pakar hukum. Jadi kita lihat bagaimana analisis daripada Pak Ahmad Yani ini. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kira? Pak Heri, saya kira Ketua ICC sudah menyatakan bahwa keputusan dari ICC ini, International Criminal Court ini, karena ini ICC ini bersidang ini atas aduan dari negara-negara anggotanya atas dugaan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia berat, genocide, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah yang dilakukan oleh ICC ini betul-betul sesuai dengan fakta atau tidak? Saya kira orang yang masih normal, masih waras, dan punya nurani menyatakan apa yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap rakyat Palestina, terutama di Gaza, saya kira itu tidak dapat lagi dilihat dengan kacamata nurani dan akal sehat. Seperti itu. Kita tidak bisa dengan faktor agama. Secara kemanusiaan sudah merobek-robek nilai-nilai kemanusiaan. Yang apalagi kalau kita kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak hanya untuk rakyat Palestina, bahkan utusan penjaga perdamaian pun mendapat serangan. Rumah sakit yang harusnya namanya hukum perang internasional tidak boleh disentuh, itu dibombardir, termasuk rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza seperti itu. Berapa banyak anak-anak yang meninggal, ibu-ibu yang hamil meninggal seperti itu, bapak-bapak dan lain sebagainya, selama perang yang terjadi ini, seperti itu. Dan tampak respon, saya kira, dari negara adik kuasa yang namanya Amerika Serikat. Bahkan ini yang sangat memprihatinkan kita ini. Saya kira perlu kita mengucilkan. Harusnya pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyampaikan nota protes Ke Amerika. Baik kepada presiden yang sekarang Joe Biden maupun presiden yang terpilih Donald Trump. Karena Joe Biden dan Donald Trump mencoba mempolitisasi. Ya kan, bahwa menyatakan peradilan ICC itu tidak pada tempatnya. Saya kira Joe Biden dan Donald Trump mungkin sudah buta mata hati dan nuraninya. Padahal Donald Trump, jangan lupa, dia terpilih kembali, ada saham dari umat Islam Amerika seperti itu memilih. Karena melihat bagaimana sikap adalah sikap dari Trump terhadap Palestina. Tapi ternyata itu ada dalam rangka kampanye dalam rangka elektoral, tidak sikap sesungguhnya. Artinya masih Amerika adalah memberikan protek. Amerika masih memberikan protek, masih memberikan perlindungan terhadap yang namanya Zionis Israel. Ini mungkin pengaruh lobby Israel, Zionis Israel di Amerika seperti itu. Bahkan dia mempetu. Kan di Dewan Keamanan dia mempetu. Luar biasa saya kira. Harusnya memang kita sudah mempertanyakan
Amerika ini. Harusnya Republik Indonesia sudah mempertanyakan bagaimana sikap Amerika, terutama presidennya ya, baik presiden yang sekarang existing maupun presiden terpilih terhadap yang namanya hasil persidangan dari ICC tersebut. Nah, kita membanggakan ternyata dijawab oleh 124 negara anggota ICC, terutama negara-negara Eropa, Italia, Belanda, dan beberapa negara-negara lagi yang Irlandia. Di 124 itu apabila 2 orang yaitu Menteri Pertahanan dan Israel ini baik Netanyahu Benyamin Netanyahu maupun si Menteri Yoav Galan tersebut. Karena dialah yang menjadi penjahat perang. Karena dia ini penjahat perang. Dulu di konflik yang terjadi, dia pada waktu perang di Serbia dan Rusia. Dan satu lagi perang tahun 80 itu Bosnia. Kan ditarik ke pengadilan HAM internasional seperti itu. Nah, oleh karena itu Pak Heri, saya kira kita termasuk ya, kalau Benyamin walaupun kita tidak punya hubungan diplomatik masuk kawasan Asia, tangkap seperti itu. Artinya bukan 2 orang ya, bukan Netanyahu sama Menteri Pertahanan, termasuk 2 presiden Amerika juga. Iya, harusnya. Kenapa dia memberikan protes? Kok dia protes? Dia protes terhadap sistem peradilan yang diakui secara beradab seperti itu. Artinya, ya kan, baik Benyamin, baik Trump maupun Biden tidak mengakui peradilan yang beradab. Artinya mereka tidak beradab seperti itu. Betul. Kalau kita lihat dari sisi kemanusiaan, kelihatannya Biden dan Trump ini sudah saya kira akan rakyat Amerika pasti bersepakat dengan kita. Itu. Dia akan bersepakat dengan kita bahwa tidak bisa kita menutup mata atas peristiwa pembantaian, betul-betul peristiwa genocide yang terjadi di jalur Gaza khususnya, di Palestina seperti itu. Kalau tokoh-tokoh Hamas, saya kira dibunuh, dibantai, mungkin rakyat dunia tidak marah, tidak menunjukkan sikap. Ini kan kena bayi, anak-anak yang bergelimpangan, rumah ibadah, rumah sakit dan lain sebagainya. Bahkan pasukan penjaga perdamaian pun tidak lepas. Jalur bantuan makanan, obat-obatan pun digunting sedemikian rupa. Ini kan menunjukkan akan terjadi, apalagi sebentar lagi akan musim dingin. Betul. Jadi menurut saya sudah tepat. Dan saya senang Pak Heri, kita nonton juga di media sosial, di di WA grup, bahwa ada seorang anggota parlemen dari Israel, dia memprotes di dalam pidato terhadap Netanyahu bahwa Benyamin Netanyahu harus bertanggung jawab atas tragedi yang terjadi di Gaza. Dia menyampaikan pidatonya di depan Benyamin Netanyahu. Betul. Dan dia akhirnya diusir seperti itu. Saya kira untuk menghentikan kekejaman Zionis, 2 orang ini memang harus diadili dan ditangkap. Betul ya. Artinya apalagi rakyat Israel sendiri memang sudah benci sama Netanyahu. Kan demonstrasi di Israel pun di Tel Aviv kan terus-menerus. Betul. Sama seperti demonstrasi di Amerika ya. Bukan hanya di Amerika, di seluruh dunia. Demonstrasi besar terutama di negara-negara Eropa. Betul. Jerman, Prancis, Belgia, Belanda, Swedia, Irlandia, hampir seluruh. Rusia, ya kan, hampir seluruh negara-negara Eropa itu turun ke jalan. Ratusan ribu orang turun jalan menyebutkan mendirikan Free Palestine seperti itu. Oke, artinya demi kemanusiaan yang telah diinjak-injak gitu ya oleh Israel dan Amerika, kita berharap sekali ICC segera mengirim ya kan untuk menangkap. Ya kan, tidak hanya karena ini orang pasti tidak akan berani dia masuk ke Eropa. Datang ke Italia ditangkap, datang ke Belanda ditangkap, ke Jerman ditangkap, dia mungkin langsung ke Amerika. Saya kira ada yang namanya tim dari ICC ini bisa menguntil dia keluar, tangkap seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ketua Umum. Pemirsa Masumi TV, kita berharap sekali diskusi kita ini bermanfaat karena memang luar biasa ini tentang Israel, terutama Benyamin Netanyahu dan Menteri Pertahanannya memang harus ditangkap. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.